Semangat pagi. Bertemu kembali di video pembelajaran PPKN SMK kelas 12 dengan judul Berbagai Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Mari ikuti video pembelajaran ini sampai tuntas. Tetap semangat. Jayo! Tujuan pembelajaran kita pada materi ini, setelah menyaksikan video ini, diharapkan peserta didik dapat mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumber, baik media cetak ataupun media elektronik, tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Materi pelajaran kita kali ini membahas tentang 1. Pengertian pelanggaran hak asasi manusia. 2. Macam-macam pelanggaran hak asasi manusia. 3. Jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia. 4. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Kita masuk pada materi yang pertama, pengertian pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 6 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Yang kedua, macam-macam pelanggaran hak asasi manusia. Kasus pelanggaran hak asasi manusia ini bisa terjadi di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan nasional, dan di lingkungan internasional. Yang ketiga, jenis pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diklasifikasikan dalam dua jenis. Yang pertama, kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan sebahagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Contohnya, A. Membunuh anggota kelompok. B. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok. C. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh ataupun sebagiannya. D. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. E. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lainnya. Jenis pelanggaran HAM yang kedua, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Contohnya adalah 1. Pembunuhan, 2. Pemusnahan,
3. Perbudakan. 4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. 5. Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. 6. Penyiksaan. 7. Pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, dan lain-lain. 8. Penganiayaan, baik secara politik, agama, ras, etnis, budaya, jenis kelamin, dan lain-lain. 9. Penghilangan orang secara paksa. 10. Kejahatan apartheid atau pemisahan ras. Materi yang keempat adalah berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Kita ketahui bahwa pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia juga terjadi. Kasus Tanjung Priok 1984, kasus Trisakti dan Semanggi 1998, terbunuhnya Marsinah, seorang pekerja wanita PT Catur Putra Surya Porong, Jatim 1994, kasus Ambon 1999, kasus Dayak dan Madura 2000, kasus Poso 1998 sampai 2000, kasus Bom Bali 2002 dan beberapa tempat lainnya, penculikan para aktivis politik kekerasan di Timur Timur. Tahun 1998, pasca jejak pendapat 1999. Dan masih ada beberapa kasus-kasus yang lainnya. Mari kita lihat beberapa contoh kasus dan gambar pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia di bawah ini. Setelah selesai menyaksikan video tadi, maka tugas mandiri buat kita adalah silakan tonton salah satu video yang berkaitan dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia tersebut di atas. Simak dan buatlah pemaparan sehubungan kasus tersebut menurut pengamatanmu sendiri. Apa yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia itu? Kapan? Di mana? Dan upaya penyelesaiannya. Silakan kerjakan di Word dan kirim kembali ke asesmen. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga memberikan manfaat buat kita. Terima kasih. Thank you. Arigato. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Semangat PKN. Jayo.